Halo semua, berjumpa lagi kita di episode ketiga, Filosofi Estetika Klasik Tiongkok. Tokoh yang kali ini kita akan bahas adalah Lao Tzu. Lanjut dari episode kita yang lalu, kita sebelumnya telah membahas tentang 3 kata. Pertama, klasifikasi estetika Lao Tzu, yaitu Tao, Qi, Xiang. Episode kali ini kita akan membahas 4 kata berikutnya dalam klasifikasi estetika Lao Tzu, yaitu You, Wu, Xu, Shi. Kita sudah membahas pemahaman dasar dari Tao, bahwa Tao adalah representasi dari ada dan tiada, di mana ada dan tiada adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Tao sebagai awal dari pembentukan langit dan bumi serta alam semesta yang di sini kita sebut sebagai Tianti Zhishi. Tao merupakan representasi dari ketiadaan atau Wu yang tiada batas. Apabila kita melihat sudut pandang Tao sebagai pencipta atau sumber dari laksa makhluk dan benda serta semua isi di alam semesta, Wan Wu Zhimu, Tao adalah manifestasi dari ada atau You, di mana ada hukum serta batas tertentu yang melingkupi keadaan tersebut. Secara ringkas, kita dapat memahaminya seperti ini. Penciptaan dimulai dari ketiadaan. Inilah simbol representasi dari tiada atau Wu. Setelah penciptaan, lahirlah laksa kehidupan dan makhluk di dalamnya. Ini adalah simbol representasi ada atau You. Tao merupakan paduan antara ada dan tiada. Perwujudan alam semesta dan laksa makhluk serta benda adalah perpaduan dari manifestasi ada dan tiada. Lao Tzu juga menyatakan dalam pemikirannya bahwa alam semesta diisi oleh kekosongan. Namun, kekosongan di sini bukan kosong melompong, tanpa isi dan tanpa usaha. Kosong dalam maksud Lao Tzu diisi oleh energi atau qi yang pernah kita bahas pada episode sebelumnya. Di alam semesta, keberadaan dari kekosongan membuat laksa kehidupan dan makhluk berjalan dalam hukum alam, terus mengalir dalam pergerakan alami alam semesta. Bagaimana maksud sebenarnya? Mari kita mengambil contoh baskom. Baskom bisa digunakan sebagai wadah karena dia memiliki ruang kosong untuk diisi. Apabila dia tidak memiliki ruang kosong ini, maka baskom tentu akan kehilangan nilai fungsinya sebagai sebuah wadah. Nah, baskom adalah manifestasi dari You, melihat dari wujud fisiknya, wujud materinya. Dan ruang kosong merupakan bagian dari baskom adalah manifestasi Wu atau tiada. Mari kita mengambil contoh lainnya seperti rumah. Kita menjadikan rumah sebagai tempat untuk tinggal karena dia memiliki ruang kosong untuk kita isi, seperti ruang kamar, dapur, dan sebagainya. Semuanya dimulai dari kosong, baru bisa kita isi dengan perabotan dan lain sebagainya, terutama tubuh kita sendiri masuk ke dalamnya. Apabila rumah tidak memiliki ruang kosong, semua ruang kosong penuh dengan isi perabotan ataupun hal-hal lainnya, apakah bisa kita fungsikan sebagai tempat tinggal? Tentu tidak. Rumah adalah manifestasi dari You atau wujud materi, dan ruangan di dalam rumah adalah manifestasi dari Wu atau kosong. Yang manusia sebenarnya gunakan dari produk barang adalah ruang kosong. Karena itulah nilai fungsi dari produk tersebut ada. Begitu pula dengan 2 kata setelah You dan Wu, yaitu Xu dan Shi. Xu bermakna kosong, dan Shi bermakna realita wujud. Kita mengambil contoh kembali, seperti mobil. Kali ini kita akan menggunakan contoh dari kata Xu dan Shi untuk menjelaskan mobil. Selama ini kita menggunakan mobil, sebenarnya apa yang kita fungsikan dari mobil tersebut? Harga dari mobil seberapa mahal, seberapa bermerek, dan seberapa berkualitas. Sebenarnya yang paling utama yang difungsikan oleh manusia adalah manusia menggunakan dan memfungsikan ruang kosong di dalam mobil. Karena itulah kita membutuhkannya untuk berkendara. Mobil adalah manifestasi dari Shi atau realita wujud.
Sedangkan ruang kosong di dalam mobil adalah perwujudan dari xu atau kosong. Maka dari sini kita dapat menyadari bahwa sebenarnya suatu objek apabila hanya memiliki you atau shi atau realita wujud dan keadaan tanpa dipadukan dengan u dan xu atau kekosongan, maka dia akan kehilangan nilai fungsinya dan akhirnya akan kehilangan esensinya juga. Ada satu kata yang diungkap oleh Lao Tzu yaitu berbunyi you wu xiang sheng, yang berarti ada dan tiada saling melahirkan satu sama lainnya. Tiada melahirkan ada dan ada melahirkan tiada. Beginilah siklus yang terus berlanjut tanpa henti di alam semesta kita. Sadar atau tidak sadar, prinsip ini selalu eksis di hukum alam semesta kita. Salah satu prinsip terpenting yang akhirnya membentuk struktur khas dari estetika klasik Tiongkok adalah perpaduan antara kosong atau xu dan realita wujud atau shi. Estetika klasik Tiongkok menganggap sebuah karya seni akan kehilangan esensi terdalamnya apabila tidak menyertakan kekosongan serta perpaduan antara kosong dan wujud realita pada karya seni tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa Tiongkok memiliki berbagai karya seninya tersendiri, yang salah satunya juga adalah lukisan tradisional Tiongkok. Pada lukisan tradisional Tiongkok, ada cukup banyak ruang kosong atau latar kosong yang sengaja untuk tidak dilukis. Bisa kita amati banyaknya bagian yang dibiarkan kosong ini. Ini adalah bagian dari estetika lukisan tradisional Tiongkok. Bagian yang kosong ini menginterpretasikan kekosongan. Xu atau u, bagian yang bergambar, ini disebut dengan realita objek. Shi atau you, keberadaan objek-objek ini tidak bisa disetarakan peranan pentingnya layaknya bagian yang kosong, karena bagian yang kosong merupakan estetika terpenting dari lukisan tradisional Tiongkok. Begitu pula dengan estetika arsitektur Tiongkok. Zhongguo Yuanlin Jianzhu, arsitektur Tiongkok, menitik beratkan pada ruang kosong juga, meminjam kosong untuk menghasilkan realita wujud atau shi. Maka sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip estetika Tiongkok adalah meminjam kosong untuk menghasilkan realita wujud, meminjam realita wujud untuk menghasilkan kosong. Di dalam kekosongan ada realita wujud. Di dalam realita wujud eksis kekosongan. Antara kekosongan dan realita wujud, keduanya saling berpadu bersama. Inilah salah satu prinsip terpenting dari pemikiran estetika Tiongkok, dan Lao Tzu merupakan pemikir awal yang menghasilkan prinsip estetika ini. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang 4 kata di dalam klasifikasi estetika Lao Tzu. Di episode berikutnya kita akan lanjut menjelaskan tentang 3 kata berikutnya, yaitu mei, miao, wei. Untuk video-video sebelumnya ataupun video kali ini, apabila dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaan, kita boleh saling berdiskusi dan bertanya jawab di kolom komentar. Sampai berjumpa di episode berikutnya.